Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya Waalaikumsalam warahmatullahi semua? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ya, Bu. semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak saat berada di luar. Dan selalu semangat ya anak-anak ibu, meskipun sekarang kita ini belajarnya melalui jarak jauh. Sekarang, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba Irma pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Sudah, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Irma. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Siapa yang belum masuk Google Meet? Ada yang belum masuk? Udah masuk semua, Bu. Ya. Udah masuk semua, Bu. Baiklah, kalau sudah masuk semua, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan bertanya ya, apa itu besaran? Ayo, ada yang bisa menjawab apa itu besaran? Saya, Bu. Iya, silakan Ramadhani. Jadi besaran itu adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan, Bu. Iya, baik sekali jawabannya. Terima kasih ya Ramadhani. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang besaran dan satuan. Untuk itu, Ibu mau kalian memperhatikan dan memahami anak-anak video yang akan Ibu tayangkan. Baik, Bu. Share screen. Apakah sudah kelihatan anak-anak videonya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Masih loading, Bu, di handphone saya. Suaranya memang nggak ada ya, Bu? Ada. Diperhatiin ya anak-anak, nanti Ibu akan bertanya. Oke, Bu. Bu, itu udah mulai ya, Bu? Ya, sudah mulai? Sudah mulai kan? Sudah jalan kan videonya tempat kalian? Sudah, Bu. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Oh iya, coba ya Ibu naikkan volumenya. Nah.
Ibu percepatin aja ya, anak-anak. Nah, videonya sudah selesai. Sekarang, karena kalian sudah memperhatikan video tadi, Ibu mau kalian untuk memberikan tanggapan. Ibu mau dulu Humaira dan Windy untuk memberikan tanggapan. Silakan Humaira. Jadi dari video yang saya lihat tadi, bahwa besaran dinyatakan dengan angka, bukan dengan kata sifat, karena kata sifat itu terbatas. Jadi besaran itu ialah sesuatu yang diukur, tidak peduli seberapa besar atau kecil, dan hanya bisa dinyatakan dengan Bu, gitu. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Humaira. Selanjutnya coba Windy. Silakan. Coba satunya. Contohnya itu bias. Kemudian ada pentingnya satu memiliki satu makna bagi pembelajaran. Contohnya itu jika kita mau memandang Ibu. Ya, sudah Windy? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya tanggapan kalian. Berarti Ibu mengharap kalian tuh sudah memahami video tadi. Baik, ada lagi yang mau bertanya anak-anak seputar video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Humaira. Kan tadi dalam video udah dijelasin tentang besaran dan satuan. Jadi kalau dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya, Bu? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, jadi besaran dan satuan itu dalam kehidupan sehari-hari untuk penerapannya itu bisa dengan jual beli sembako, bisa juga untuk pertukangan, pembangunan rumah, dan besaran satuan juga bisa untuk memantau tumbuh kembang anak. Itulah penerapan yang bisa dilakukan dari besaran dan satuan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, Ibu mau men-share dulu PPT tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang besaran dan satuan. Untuk itu, anak-anak, Ibu ingin perhatiannya dari kalian ya. Ya, Bu. Sudah nampak PPT yang Ibu share?
Udah, Bu. Ya, Bu. Untuk materi hari ini adalah besaran dan satuan. Dan kajian materi yang akan kita bahas, itu yang pertama ada pengertian besaran dan satuan, yang kedua adalah besaran pokok, yang ketiga ada besaran turunan, dan yang terakhir satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian besaran dan satuan yang sudah kita ketahui tadi bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sedangkan untuk satuannya sendiri itu ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk kita mengukur. Lalu di dalam besaran terdapat besaran pokok dan juga besaran turunan. Kita akan membahas yang pertama yaitu besaran pokok, yang mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok ini ada 7, yaitu massa, yang kedua ada panjang, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada kuat arus, yang kelima ada suhu, yang keenam ada intensitas cahaya, dan yang ketujuh itu ada jumlah zat. Di dalam besaran terdapat sistem satuan internasional. Dari kalian ada yang tahu sistem internasional dari besaran pokok? Ada yang tahu, anak-anak Ibu? Apa itu sistem internasional dari besaran pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak apa itu sistem internasional besaran pokok? Iya, kalian berarti belum membaca ya? Saya, Bu. Oh ya, Windy silakan. Yang pertama itu ada massa, satuannya kilogram, kemudian panjang, satuannya meter, waktu, satuannya sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela, dan yang terakhir jumlah zat, satuannya mol. Iya, benar. Benar sekali yang dibilang si Windy. Jadi itulah yang dibilang si Windy tadi adalah sistem satuan internasional untuk besaran pokok. Nah, yang ketiga ada besaran turunan. Besaran turunan itu kombinasi dari besaran pokok. Besaran turunan ini ada 8. Yang pertama gaya, yang kedua massa jenis, yang ketiga usaha, yang keempat tekanan, yang kelima percepatan, yang keenam luas, yang ketujuh kecepatan, dan yang terakhir adalah volume. Di dalam besaran pokok juga memiliki sistem internasional. Kalian tahu sistem internasional untuk besaran turunan? Saya, Bu. Iya, coba Ramadhani jawab. Jadi untuk besaran turunan dan satuannya itu yang pertama ada gaya, satuannya itu kilogram meter per sekon minus kuadrat. Kemudian massa jenis itu satuannya kilogram meter minus kubik. Kemudian usaha
satuannya kilogram meter kubik sekon minus kuadrat. Kemudian tekanan kilogram, satuannya itu kilogram meter minus 1 sekon minus kuadrat. Kemudian kecepatan kesatuannya itu meter sekon minus kuadrat. Kemudian luas meter kuadrat. Kemudian kecepatan meter sekon minus 1. Kemudian volume meter kubik. Nah, iya, benar sekali. Jadi yang tadi disebutin oleh Ramadhani itu adalah sistem internasional untuk besaran turunan. Oke, kita lanjut materinya ke satuan. Satuan itu ada dua, yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku sendiri itu adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Yaitu itulah yang tadi satuan internasional ataupun SI, contohnya meter, kilogram, detik. Dan di dalam sistem satuan internasional itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan second. Yang kedua sistem CGS, yaitu sentimeter, gram, dan second. Lalu untuk satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada contohnya misal untuk mengukur depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Di sini Ibu ada sebuah masalah ya, sebuah kasus yang akan kalian diskusikan. Soalnya itu, apakah terdapat hubungan antara pemahaman tentang besaran dan satuan fisika dengan hasil belajar siswa? Nah, di dalam masalah ini, Ibu mau kalian menganalisis masalah tersebut. Untuk itu, Ibu akan bagian kalian dalam kelompok kecil, yaitu 2 kelompok, yang mana kelompok 1 itu ada Humaira dan Irma, dan yang kedua itu kelompok 2 tuh ada Windy dan juga Ramadhani. Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kalian akan menyajikan hasil kalian dalam bentuk Word yang akan menjelaskan itu adalah perwakilan dari masing-masing kelompok. Apakah ada yang kurang jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baiklah, kalau begitu, kalian bisa diskusikan sekarang masalah tersebut. Dan jika ada yang ingin kalian sampaikan, kalian tanyakan saja secara langsung di dalam Zoom meeting ini, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Ibu berikan kalian waktu.
Bu, izin bertanya. Bu, mic-nya belum dibuka, Bu. Iya, mau nanya apa Ramadhani? Jadi Bu, untuk pemantauan tumbuh kembangnya anak, itu di penerapan kehidupan kita ini Bu, bagaimana ya Bu? Jadi, besaran untuk penerapan besaran yang dalam pemantauan tumbuh kembang anak itu, kan kita tuh dulu ada imunisasi gitu kan, waktu kecil, waktu bayi. Iya Bu. Nah, di dalam imunisasi itu kan kita ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya. Nah, itulah penerapan dari besaran itu. Terus sampai sekarang pun kita masih menimbang badan kita, masih mau mengetahui tinggi badan kita berapa kan, berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa, kita kan masih mau mengetahuinya. Nah, disitulah penerapan besaran tadi. Yang tadi kan besaran ada kilo, ada panjang, ada berat kan. Nah, di situ kan ada satuan sistem internasionalnya yaitu meter dan juga sentimeter. Meter kilogram itu kan untuk berat badan kita, menunjukkan berat badan kita, dan kalau untuk tinggi kita kan kita memakai satuan sentimeter. Jadi untuk penerapannya sendiri dalam tumbuh kembang anak, dalam hal itu kita untuk mengetahui berapa berat badan kita, berapa tinggi badan kita, berapa timbangan berat badan kita. Jadi itulah penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk tumbuh kembang anak. Jelas Ramadhani? Jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, karena waktu berdiskusi telah habis, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, untuk perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Saya Humairah dari kelompok 1. Jadi dari kasus yang telah diberikan, dari masalah yang telah diberikan, yaitu apakah terdapat hubungan antara pemahaman tentang besaran dan satuan fisika dengan hasil belajar siswa. Jadi menurut kami, kelompok 1 itu ialah bahwa rendahnya hasil belajar siswa itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Jadi salah satu contoh faktor internal yaitu kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Jadi jika siswa belum memahami dengan benar konsep yang diberikan oleh guru, maka hasil belajar siswa menjadi rendah. Dengan itu perlu dibutuhkan untuk siswa memahami konsep materi dengan benar. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Baik, Bu. Saya Windy dari perwakilan dari kelompok kami. Jika siswa ingin mendapatkan hasil belajar yang meningkat, maka siswa harus yang pertama itu memahami konsep materi besaran dan satuan dengan benar. Yang kedua, membahas soal-soal dan materi besaran dan satuan. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada guru jika ada yang kurang paham. Maka dengan 3 itu hasil belajar bisa menjadi meningkat. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Ibu lihat cukup bagus hasil analisis kalian. Maka untuk dari itu kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya.
karena kalian sudah aktif dan memahami materi kita pada hari ini. Nah, jadi memang benar apa yang kalian sebutkan tadi, bahwa faktor rendahnya hasil belajar siswa itu ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang mana faktor intern itu, siswa harus memahami konsep terlebih dahulu, membahas soal-soal, dan bertanya jika ada yang kurang dipahami. Maka dari itu hasil belajar siswa pasti akan meningkat. Seperti ada pepatah bilang bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Maksudnya dari itu, siapa yang memang bersungguh-sungguh belajar, pasti dia akan cerdas. Pasti dia akan mudah untuk memahami suatu pelajaran. Karena dengan seringnya kita membaca, pengetahuan kita menjadi bertambah. Apakah anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Ya. Baiklah, karena kalian sudah menganalisis suatu masalah tentang materi pada hari ini, Ibu mau dulu Humaira untuk memberikan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu besaran dan satuan itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti membutuhkan besaran dan satuan sebagai ukuran. Baik, terima kasih Humaira. Jadi kesimpulan hari ini seperti yang Humaira sampaikan tadi, bahwa memang di kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan pengukuran. Karena hampir segala jenis aktivitas yang kita lakukan membutuhkan sebuah pengukuran, agar semua yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu saja penjelasan pembelajaran pada hari ini yang Ibu sampaikan. Untuk itu sebelumnya Ibu mau berterima kasih kepada kalian semua karena sudah aktif dan bersemangat pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, meskipun pembelajaran kita dari jarak jauh. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran, Ibu mau dulu untuk Ramadhani memimpin doa. Silakan Ramadhani. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkahnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu sudahi ya pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa keluar, Bu? Sudah bisa keluar.